Hai, selamat datang kembali di Nonton Lagi Channel. Bagaimana nih kabar kalian? Semoga baik-baik saja ya. Di episode kali ini kita akan membahas salah satu tokoh dari Encanto yang kemungkinan dia adalah villain sebenarnya. Bersiaplah. Pagelaran Academy Awards ke-94 yang diselenggarakan beberapa hari lalu menorehkan beberapa sejarah. Misalnya, Coda menjadi film pertama yang tayang di layanan streaming yang memenangkan kategori Best Picture. Ada juga Will Smith yang memenangkan piala pertamanya, hingga kejadian memalukan penamparan yang dilakukannya pada Chris Rock. Sebuah acara yang prestisius dibumbui dengan kejadian seperti itu. Bagaimana menurut kalian? Apakah Chris Rock pantas mendapatkan tamparan itu atau Will Smith yang terlalu berlebihan? Komen di bawah. Salah satu kategori yang ada dalam Academy Awards ini adalah kategori film panjang animasi terbaik, dan percaya atau tidak, kategori ini setiap tahunnya selalu diraih oleh film dari Disney Pixar. Kayak tiada banding banget nih Disney Pixar. Di Oscar tahun ini juga sudah bisa kalian tebak. Encanto berhasil meraih kategori Best Animation Featured Film. Coba, kalian lebih setuju Encanto atau Raya and the Last Dragon? Walaupun sebenarnya dua-duanya emang berasal dari studio yang sama. Sekarang mari kita fokus dulu pada Encanto. Beberapa minggu yang lalu, kita sempat membahas teori yang ada dalam film ini tentang alasan mengapa Mirabel tidak memiliki kekuatan. Dan sebenarnya, dia memiliki kekuatan yang lebih powerful daripada anggota keluarga yang lain. Kalian boleh cek videonya dulu dan balik lagi ke sini. Dalam video tersebut, kami juga membicarakan tentang bagaimana film ini yang tidak memiliki villain. Keluarga Casa Madrigal hanya menghadapi suatu permasalahan yang bisa menghilangkan kekuatan mereka. Nah, beberapa minggu yang lalu, Matthew Patrick alias MatPat membuat sebuah teori yang mencengangkan. Dia menemukan bukti bahwa Encanto sebenarnya memiliki seorang villain. Dan villain yang dimaksud berasal dari keluarga Casa Madrigal sendiri. What? Dia mengatakan bahwa Dolores lah yang merupakan villain dari film Encanto ini. Dari awal, Dolores emang mencurigakan sih. Kemarin kita juga lihat beberapa komentar di video tentang Encanto sebelumnya, banyak dari kalian yang merasa aneh sama Dolores. Bagaimana Dolores bisa menjadi villain? Stay tune terus sampai akhir, dan seperti biasa, sebelum masuk ke teorinya, jangan lupa untuk like, share, dan komen jika kalian suka video ini. Tekan tombol subscribe dan aktifkan notifikasi loncengnya supaya kalian tidak pernah ketinggalan video-video terbaru dari kami, dan sebagai bentuk dukungan kalian terhadap berkembangnya channel ini. Oke, ini dia teori gelap Disney Pixar 30, episode The Dark Side of Dolores. Encanto menjadi salah satu film Disney yang cukup digemari. Semua karakter adalah favorit semua orang. Begitupun dengan lagu-lagunya yang bahkan salah satunya bisa merajai tangga lagu Billboard untuk waktu yang cukup lama. Berbicara mengenai Encanto, tidak lengkap rasanya jika kita tidak membicarakan kebudayaan yang ada di sana. Encanto mengambil budaya Colombia sebagai bahan penggerak cerita. Salah satu hal yang istilahnya Colombia banget adalah bangunan atau rumah Casa Madrigal. Ternyata bangunan tersebut memang ada di kebudayaan Colombia, hanya saja namanya berbeda. Di Colombia, bangunan semacam ini disebut dengan barrack, yaitu rumah tradisional Amerika Latin. Salah satunya adalah Colombia yang bangunannya tersusun atas kombinasi bambu dan tanah liat. Kita bisa melihat bahwa Casa Madrigal memang barrack ketika Mirabel mengejar-ngejar Bruno di dalam bangunan rumah. Kita bisa melihat rangkaian bambu yang menjadi salah satu bahan penopang berdirinya Casa Madrigal. Tapi anehnya nih guys, jika kita melihat di bagian ending film Encanto, itu kan Casa Madrigal sempat runtuh. Nah, kita tidak melihat rangkaian atau runtuhan bambu. Kita hanya melihat bebatuan dan plester saja di sana. Wow, bukankah itu sebuah kejanggalan? Disney memang selalu memperhatikan segala hal, bahkan sesuatu yang terlihat kecil. Well, mungkin kita terlalu detail, namun seperti yang kalian tahu, detail-detail semacam ini membawa kita pada kejanggalan, dan kejanggalan harus dijawab dengan teori. Di antara semua detail yang ditemukan oleh MatPat, ada satu hal yang benar-benar mengganggunya karena detail ini sangatlah janggal. Siapa lagi kalau bukan Dolores? Dolores adalah salah satu karakter dari keluarga Encanto yang cukup menarik. Dia memiliki kekuatan untuk bisa mendengarkan segala hal, bahkan sesuatu yang jauh.
Detail pertama adalah ketika semua keluarga menyanyikan lagu We Don't Talk About Bruno, di mana semua anggota keluarga menari mengelilingi meja dan ada satu karakter yang bukan anggota keluarga ikut menari di sana. Karakter tersebut adalah si wanita yang ikannya mati. Dia menari di dekat Dolores. Mungkinkah ada sesuatu di antara mereka? Detail lainnya tentang Dolores yang tidak kalah menarik adalah di scene ini. Ketika semua orang asyik melihat kembang api, Dolores menutup telinganya. Atau di sini dia hanya tepuk tangan menggunakan 2 jarinya. Ini dia lakukan mungkin karena kemampuan yang dia miliki. Dolores berusaha untuk melindungi telinganya karena dia kan bisa mendengar sesuatu yang bahkan jauh jaraknya. Makanya kalau yang deket tuh pasti bikin kuping dia sakit. Bayangkan jika kalian jadi Dolores, mendengar sesuatu yang tidak ingin kalian dengar. Apakah kalian akan bahagia atau justru menderita? Dolores nampaknya tidak menyukai kekuatan yang dia miliki. Oleh sebab itu, menurut teori ini, Dolores adalah pihak yang ingin menghilangkan kekuatan di Casa Madrigal dan menggunakan Mirabel sebagai kambing hitamnya. Well, di balik semua itu ternyata Dolores menyimpan sebuah rencana yang besar untuk menghancurkan kekuatan di Casa Madrigal karena ia tidak tahan dengan kekuatan yang dia miliki. Ini menjadi ironi karena di saat yang lain berusaha mempertahankan kekuatan di Casa Madrigal, Dolores justru ingin menghancurkannya. Dalam opening song film Encanto, dijelaskan bahwa Dolores memang memiliki kekuatan mendengarkan yang super. Ia bahkan bisa mendengar sesuatu dari jarak yang cukup jauh. Dalam scene ketika mereka sedang makan siang, Dolores bisa mengetahui apa yang dibicarakan oleh keluarga calon suami Isabella. Secara teori, kekuatan itu emang awesome. Tapi kalau misalnya kita pikir-pikir, kemampuan semacam itu akan membuat kita menderita. Kemampuan yang dia miliki sepertinya tidak bisa dikontrol. Maksudnya suara yang ia tangkap tidak bisa dikecilin. Suara yang ia tangkap kedengarannya tuh gede mulu gitu guys. Makanya pas adegan kembang api ini, dia menutup telinganya. Kalau kita ngomongin secara sains nih ya, jika ada orang yang punya kemampuan seperti Dolores, lama-lama dia juga bakalan gila. Ini berhubungan dengan amigdala yang ada di tengah-tengah kepala kita. Amigdala adalah bagian dari otak kita berbentuk seperti kacang almond yang berfungsi untuk membantu merespon emosi, khususnya merespon rasa takut. Bayangkan, jika mendengar kembang api saja rasanya seperti mendengar suara petir, apalagi mendengar suara keras lainnya yang tidak ia ketahui akan datang terdengar. Hidupnya yang bisa mendengarkan segala sesuatu yang ada di rumah hingga di luar rumah pasti bisa membuatnya gila. Bayangkan, sebuah kedutan mata aja terdengar. Dolores mungkin tidak bisa tidur dengan tenang ketika malam datang. Sebagian dari kalian mungkin akan membantah hal ini karena bagaimanapun itu adalah kekuatan, miracle, atau keajaiban. Bagaimana mungkin dia bisa menderita dengan keajaiban yang dia miliki? Well, kalian bisa menyimpulkan sendiri bahwa beberapa kekuatan yang dimiliki oleh keluarga Madrigal nampak tidak menyenangkan. Orang-orang yang tidak nyaman dengan kekuatannya selain Dolores adalah ibunya sendiri, Tia Pepa. Tia Pepa tidak bisa menyembunyikan perasaannya karena perasaan yang dia alami terlihat jelas dari awan di atas kepalanya. Dan tentu saja dengan Bruno. Kemampuannya yang bisa memprediksi masa depan seseorang bahkan membuatnya dibenci oleh keluarganya hingga ia memutuskan untuk pergi. Bukan hanya Dolores yang seharusnya tidak menyukai kekuatannya. Dolores memiliki motif yang kuat kenapa ia ingin kekuatan di keluarganya itu menghilang. Ketika Mirabel merasa sedih karena tidak memiliki kekuatan, Dolores justru mengutuk kekuatan yang dia miliki. Sebuah kekuatan yang bertentangan dengan istilah keajaiban atau berkat. Oke, sekali lagi, motif utama mengapa Dolores ingin menghancurkan kekuatan di Casa Madrigal adalah karena ia tidak tahan dengan kekuatan yang dimilikinya. Nah, menariknya adalah Dolores kemungkinan memiliki motif lainnya dan ini berhubungan dengan saudaranya, Isabella. Motif lainnya mengapa Dolores ingin menghancurkan kekuatan di Casa Madrigal adalah ia ingin menghentikan prediksi Bruno tentang dirinya yang akan mengalami cinta yang tidak terbalas. Seperti yang kita ketahui dalam lagu We Don't Talk About Bruno, Bruno memprediksi masa depan Dolores. Katanya, pria yang dicintai Dolores akan bertunangan dengan wanita lain. Siapakah pria itu? Menurut teori ini, pria yang diimpikan oleh Dolores adalah Mariano. Dan yang kita lihat dalam film, Mariano justru akan bertunangan dengan Isabella. Makanya, Bruno memprediksi bahwa pria impian Dolores akan jatuh ke tangan wanita lain dan wanita yang dimaksud adalah Isabella. Nah, karena ia tidak mau hal ini terjadi, makanya dia pengen menghancurkan kekuatan di Casa Madrigal dengan harapan ramalan si Bruno tidak akan terjadi atau dia ingin merebut Mariano dari Isabella.
Jika kalian tidak percaya bahwa pria impiannya adalah Mariano dan wanita yang dimaksud oleh Bruno adalah Isabella, kita memiliki bukti. Bukti yang pertama dapat kita lihat dalam scene makan siang ketika semua keluarga berkumpul. Dolores duduk bersebelahan dengan Isabella. Abuela Alma menanyakan kepada Dolores apakah keluarga Mariano akan datang untuk melamar. Dolores menjawab bahwa keluarga Mariano akan datang malam ini dan Mariano meminta 5 bayi. Coba kalian perhatikan ekspresi Dolores. Perhatikan betapa matanya tidak menyukai Mariano yang akan melamar Isabella. Mungkin saja ia merasa iri karena pria impiannya jatuh ke pelukan saudaranya sendiri. Sebagai tambahan, Mariano yang meminta 5 bayi sepertinya hanyalah kebohongan Dolores saja supaya Isabella merasa takut dan Isabella tidak ingin menikahi Mariano saat itu juga. Dolores, are you calon pelakor? Bukti yang kedua dapat kita lihat ketika di ending film. Kita melihat pertunangan Mariano dan Isabella akhirnya batal. Dan kalian bisa lihat betapa bersemangatnya Dolores yang akhirnya bisa dekat dengan Mariano. Lihat kan, Dolores ingin menghancurkan kekuatan di Casa Madrigal bukan hanya karena memiliki kekuatan yang mengganggu, tapi ia membenci ramalan Bruno dan ia membenci hubungan Isabella Mariano. Sungguh, jika kalian berpikir bahwa apa yang dijelaskan di atas seolah-olah membuat Dolores nampak bukan seperti orang baik, faktanya memang begitu. Dolores cenderung memiliki bad attitude. Di opening song ini contohnya, Mirabel berusaha menjelaskan semua kekuatan yang dimiliki oleh keluarganya. Anak-anak ini terus menanyakan kekuatan Mirabel. Mirabel terus menghindari pertanyaan itu karena ia merasa malu dan pastinya terganggu dong karena dia tidak dikaruniai kekuatan. Di ending lagu itu, Dolores tiba-tiba muncul dan dengan tanpa rasa bersalah, dia langsung mengatakan pada anak-anak bahwa Mirabel tidak memiliki kekuatan. Kemudian di scene ini ketika Mirabel bersama Mariano, Dolores langsung datang dan menyingkirkan Mirabel begitu saja. Padahal Mirabel nggak punya maksud apa-apa. Belum lagi ketika di scene makan malam saat acara lamaran, Dolores lah yang memulai kekacauan itu. Dia yang memulai untuk menyebarkan informasi tentang apa yang ditemukan oleh Mirabel. Dan di saat suasana semakin kacau, dia langsung mengatakan semuanya pada semua orang. Ada yang bilang Dolores sengaja menghancurkan lamaran ini supaya lamaran tersebut tidak pernah terjadi. Dolores mengatakan apa yang harusnya disembunyikan dan menyembunyikan apa yang harusnya dikatakan. Ingatkah kalian bahwa ternyata selama ini Bruno tidak meninggalkan rumah dan dia tinggal di bagian dalam rumah yang penuh dengan debu dan tikus? Sumpah sih itu gue nangis ketika mengetahui bahwa Bruno selama ini tidak pernah meninggalkan rumah. Bayangin, pas semua keluarga makan malam, dia juga ikut makan, tapi sendirian di beda tempat. Dan parahnya, semua keluarga nganggap si Bruno itu kabur. Nah sebenarnya Dolores tahu kalau Bruno itu nggak kabur. Selama ini dia tahu bahwa Bruno ada di balik tembok Casa Madrigal. Ya logikanya dia aja bisa mendengar kedutan mata si Luisa, dia juga pasti mendengar pergerakan Bruno di balik tembok itu. Ini dibuktikan di ending scene di mana ia mengetahui bahwa Bruno tidak pernah pergi. Ya, Dolores tahu, cuma dia memilih untuk bungkam. Dolores memilih untuk tidak memberitahu keluarganya karena kemungkinan dia tidak suka dengan ramalan Bruno. Satu hal lainnya yang membuktikan bahwa Dolores mencoba untuk menghancurkan kekuatan di Casa Madrigal adalah di bagian ending ketika Casa Madrigal kembali terbentuk. Kan sebelumnya bangunan itu sempat runtuh gitu kan dan akhirnya kembali berdiri dan semua keluarga kembali mendapatkan kekuatannya. Nah pintunya secara ajaib memperlihatkan semua anggota keluarga. Coba kalian perhatikan gambar di pintu itu. Di saat semua orang nampak bahagia, the one and only Dolores yang nampak tidak bahagia. Bisa dilihat matanya mengarah ke bawah dan mulutnya kayak kelihatan sedih gitu. Ini masuk akal karena dia udah seneng nih Casa Madrigal runtuh dan semua kekuatan hilang, yang artinya dia tidak akan merasa menderita karena kekuatannya dan ramalan Bruno juga tidak akan terjadi. Tapi ternyata Casa Madrigal kembali terbentuk dan kekuatannya juga kembali. Dia sedih karena ia akan tersiksa lagi karena pendengaran supernya dan terutama karena ramalan Bruno kemungkinan akan terjadi. Pria impiannya akan jatuh ke tangan Isabella. Ngomongin Isabella sebagai tambahan, gambar di pintu itu Isabella juga nampak sedih. Lihat ekspresinya, sama kayak Dolores. Matanya mengarah ke bawah dan mulutnya juga kayak sedih gitu. Jika kalian ingat, Isabella juga sebenarnya tidak menginginkan pernikahan itu. Dia merasa tertekan dengan kekuatannya yang membuatnya harus selalu terlihat cantik, anggun, dan sempurna. Isabella sebenarnya juga stres dengan kekuatan yang dia miliki dan dia menyembunyikan perasaannya selama bertahun-tahun. Sekarang, Dolores dan Isabella kembali bersedih karena semua yang tidak mereka inginkan kemungkinan akan terjadi bersamaan dengan kembalinya kekuatan di Casa Madrigal.
Oke guys, itu dia teori gelap Disney Pixar part 30. Apakah kalian percaya bahwa selama ini Dolores berusaha untuk menghilangkan kekuatan di Casa Madrigal? Apakah benar dia tidak menyukai kekuatan yang dimilikinya? Komen di bawah. Terima kasih telah menonton video kami hingga akhir. Luangkan waktu untuk like, share, dan komen jika kalian suka video ini. Tekan tombol subscribe dan aktifkan notifikasi loncengnya supaya kalian tidak pernah ketinggalan video-video terbaru dari kami dan sebagai bentuk dukungan kalian terhadap berkembangnya channel ini. Mari terhubung lebih dekat dengan cara follow kami di Instagram dan TikTok di @nontonlagi untuk mendapatkan info dan rekomendasi film terbaik. Dan jangan lupa, Creepy Crime Case kini hadir di Spotify. Sampai jumpa di episode Nonton Lagi channel berikutnya.